kalimatu hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para romo kiai, para masyayikh, para ibu nyai yang kami kagum barokah ilmu dan barokah doanya. Wabil akhos kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Romo Ki Haji Yakut Khalil beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Aduhai senangnya diundang Menteri Agama, kumpul para kiai dan juga santri bersama. Putra kiai masyhur, itulah Menteri Agama. Kami titip pesan, jangan cari istri kedua. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, ngurusin negara beliau ahli dan mahir. Bapak Erick Thohir, tolong pakai sarungnya. Kemarin ikut diklat, mana jaket bansernya. Santri zaman sekarang pinter ngaji dan pinter keren, karena Jenderal Pendis pengasuh pondok pesantren. Hafal kitab kuning dan juga beken, tapi jangan lupa honor kami aja kelalen. Selamat Hari Santri 22 Oktober. Dari kitab Quran kita hidup bersumber. Kalau cari mantu, santri toat dan pinter. Kalau kurang pinter, minum obat pasang buyar. Kepada panjenenganipun Bapak Menteri BUMN Bapak Haji Erick Thohir yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Romo Ki Haji Muhammad Ali Ramdhani yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Bapak Menteri dan seluruh staf ahli yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada role model saya Romo Kiai Haji Anwar Zahid yang kami cadong barokah ilmunya, yang kami cadong barokah doanya. Wabillahi khos kepada seluruh para tamu undangan, Bapak Ibu dan rekan-rekan santriwan santriwati yang mudah-mudahan hasil maqasidana diberi ilmu yang manfaat yang barokah, dijabah segala cita-citanya. Bapak Menteri dan seluruh tamu undangan, adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dari kampung bisa menepati sowan derek datang ke Kemayoran, dan jujur saja baru baca undangannya saja sudah insecure, gemeter sampai minder. Karena ternyata setelah saya baca yang rawuh adalah para menteri dan jajaran staf dan seluruh para kiai-kiai dan para santri di Indonesia. Tapi setelah saya membaca tema Hari Santri adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan, saya mantap dari kampung melangkahkan kaki ke Kemayoran, karena dengan martabat saya sebagai seorang santri, minimal di Kemayoran saya diperlakukan layaknya dan manusiawi. Jikalau martabat seorang manusia dihargai, menurut kami para santri bahwa ternyata yang namanya harganya diri terletak pada adabnya, harganya jidat pada ilmunya, harganya bibir karena
harganya hati karena ada imannya. Maka jikalau manusia dihargai sebab badannya, ternyata mohon maaf, yang namanya hewan juga punya harga. Sapi contohnya, semakin gemuk badannya maka semakin mahal harganya. Berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya, karena semakin gemuk badannya maka semakin mahal harganya. Tapi ada hewan gak punya daging tapi harganya bisa lebih mahal ketimbang harganya sapi. Burung perkutut contohnya. Burung perkutut gak punya daging, tapi harga seekor burung perkutut bisa lebih mahal ketimbang harganya sapi. Berarti harga seekor burung perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak harganya manusia? Apakah dari dagingnya? Kalau harga manusia dari dagingnya, maka maaf, silakan Anda bersaing sama sapi. Maka dari sini, entah yang gemuk, entah yang kurus, jangan berpikir saya sedang body shaming. Entah gemuk, entah kurus, yang rambutnya ikal, yang rambutnya lurus, yang punya banyak duit, yang punya banyak fulus, bahkan ternyata yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih mulus. Ternyata Kanjeng Nabi mengangkat harkat martabat kita dengan tulus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menilai manusia bukan dari harga derajat pangkatnya, bukan dari harga bentuk rupanya, bukan dari harga harta bendanya, tapi Allah melihat manusia dari martabat hati nurani dan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Romo Kiai Haji Anwar Zahid diundang karena ilmunya. Gus Azmi hari ini beserta Sultanul Muslimin diundang karena santri pandai baca sholawatnya. Jujur saja, saya sampai detik hari ini masih bingung diundang oleh Pak Menteri Agama karena apanya. Maka mohon maaf, untuk saja undangan Bapak Menteri Agama tidak ada persyaratan bahwa tamu undangan di hari santri harus berwajah cantik dan ganteng. Coba kalau undangannya bahwa tamu undangan harus berwajah cantik dan ganteng, maaf, hakul yakin saya dan Kiai Anwar Zahid gak mungkin dapat undangan. Maaf Kiai. Untung saja di dalam pemerintah Indonesia ini tidak ada peraturan dari pemerintah bahwa membuat undang-undang bahwa yang berparas cantik dan ganteng harus membayar pajak.
buah jeruk, pakai baju, buah anggur, pakai baju. Sampai di kampung saya Cilacap, nangka bergelantungan aja pakai jaket. Ibu Menteri Agama, Ibu Emma, di Cilacap, nangka bergelantung di pohon saja pakai jaketan. Itu pertanyaannya, kalau buah nangka di kampung saya aja pada jaketan, kenapa nangkanya perempuan nggak pada di berongsong? Maka hari ini, kita sebagai seorang santri harusnya bangga. Karena kita di pondok pesantren, Masya Allah, betul-betul menjaga marwah seorang perempuan. Bagaimana santri putra harus betul-betul dipisah dengan santri putri. Inilah kenapa namanya santri di pondok pesantren dipundasari dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Karena harus punya fondasi yang kuat dan harus punya dasar. Supaya apa? Tidak tergerus oleh degradasi moral. Karena maaf, kalau santri nggak punya dasar, santri nggak punya fondasi, maka jadinya santri toge. Mbak, 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 ada santri namanya santri toge. Apa sih namanya toge? Sifatnya toge, nggak tahu duduk perkaranya, nggak ngerti kentang kimpulnya, asal ngikut baik. Ada bakso, toge ngikut. Ada bakwan, toge ngikut. Ada soto, toge ngikut. Sampai-sampai ada tahu isi alias berontak ngikut baik. Yang namanya toge. Dan ternyata yang namanya toge nggak tahu duduk perkaranya, asal ngikut baik. Itu yang namanya toge. Namanya santri harus punya dasar. Santri harus punya fondasi. Maka ngendikanipun Sultanul Aulia Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di dalam kitab manakibnya, ini kitab Nurul Qur'an.
Qiyadun nas. Pemimpin masa depan harus punya landasan ilmu. Yang pertama, ilmu ulama, ilmu fikih, tasawuf, tafsir,